Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila ala zalimin wa ba'd. Ya banat, para talibat penuntut ilmu yang sekarang berada di rumah, semoga kalian senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Insyaallah walaupun kalian di rumah, kita akan mencoba tetap bisa memberikan pengajaran yang terbaik, dan kalian mencoba juga untuk mampu belajar totalitas dan maksimal. Insya Allah pelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fikih nikah, karena kurikulum di SMA tahun ajaran baru ini kita menggunakan baswair, yang mana pelajarannya yang diulas pertama kali dalam kelas 1 SMA adalah nikah, fikih munakahat. Kemudian nanti kelas 2 SMA kita akan mempelajari tentang fikih muamalah jual beli insyaallah. Kemudian yang kelas 3 kita akan mempelajari tentang hukum-hukum Islam, tentang jinayah, hudud dan lain sebagainya insyaallah. Tayyib banat, para akhwat semua, kita mulai al-wahdatul ula, chapter yang pertama, an-nikahu wa muqaddimatuhu, pernikahan dan pendahuluannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An khalaqa lakum, yang mana Allah ciptakan diri kalian, min anfusikum azwaja, secara berpasang-pasangan dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung as-sakinah, kamu cenderung kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Baik. Dalam ayat ini sebagai muqaddimah pelajaran kita, sesungguhnya merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru dari tanda itu Allah ciptakan kita itu berpasang-pasangan, yang mana berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri, bukan jenis yang lain. Yang mana Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan itu ketika mereka itu menikah, maka mereka ada kecenderungan terhadap yang lainnya, maka dia mendapatkan rasa sakinah, as-sukun, kalimat sakinah itu dari kalimat sakana, yang berarti terdiam, berarti diam. Jadi ketika kita membaca di dalam Al-Quran itu ada harokat, fathah, dhammah, kasrah. Kemudian ada harokat juga namanya harokat sukun. Kalau fathah itu berarti tahrik, dari kalimat harokah itu berarti kita menggerakkan anggota bibir. Kalau fathah berarti dibuka, kalau kita belajar tahsin itu ya. Kemudian kalau kasrah berarti kita agak lebarkan. Kalau dhammah kita membuat bulatan di bibir, maka bibir itu bergerak sesuai dengan harokatnya. Kalau sukun itu justru kita baca mati gitu kalau dalam bahasa Indonesianya, maka dia tidak bergerak, sehingga ketika seseorang itu sudah berpasang-pasangan, dia bersama dengan pasangannya, dia merasa tenang dengan pasangannya itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan rasa sayang. Mawaddah dan rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Muqaddimatul wahdah, kita masuk di pendahuluannya. Ihtammal Islamu bil usrati ihtimaman balighan. Islam
itu sangat memperhatikan dalam urusan keluarga, perhatian yang besar. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas membahas tentang masalah agama, masalah ibadah, yaitu hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai ke al-ahdaf, sampai mana tadi ya? Muqaddimatul wahdah itu ya. Ihtamal Islamu bil asrati ihtimaman balighan. Bahwa sesungguhnya Islam itu memiliki perhatian yang besar terhadap al-usrah, itu bagaimana pembentukan keluarga. Li'anna lubnatul ula fi bina'il mujtama'is shalih. Dikarenakan apa? Karena keluarga itu menurut Islam, syariat Islam, al-lubnatul ula, pondasi pertama di dalam membangun al-mujtama' as-shalih, yaitu masyarakat yang baik. Ya, jadi masyarakat yang sekarang kita kenal sampai satu RT, satu RW, satu kampung itu ya, satu kecamatan, sampai satu kabupaten dan sebagainya sampai besar itu, sebelum munculnya kalau satu RW, satu RT itu tadi, maka terlebih dahulu itu hanya terbentuk dari 1-2 keluarga. Maka ketika 1-2 keluarga sebelum pembentukan masyarakat secara umumnya itu sudah terbentuk secara Islami, maka akan mudah terbentuk masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang Islami. Wa'tana biha mundul lahdhat, ya. Mundul lahdhatil ula bitafkiri fi takwinil usrati, ya. Kemudian perhatian Islam itu juga, ya, terhadap keluarga dimulai sejak awal pembentukan keluarga itu sendiri, ya. Fawadha'a ma'ayira li ikhtiyari zawjaini, sampai nanti pada masalah pemilihan pasangan, ya, maka Islam menentukan batasan-batasannya, dhawabitnya. Islam menentukan kriteria-kriterianya, ya, sehingga ketika seseorang itu akan mencari pasangan, ya, maka Islam itu ngasih rambu-rambunya. Karena nikah itu yang mana seseorang akan menjalani kehidupan baru, jangan sampai di dalam pernikahan itu ngawur milih pasangan. Yang seharusnya yang dipilih itu adalah orang yang bisa nanti menjadi imam kita, bukan hanya di dunia, akan tetapi yang menggiring kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalian sebagai seorang ibu bagi anak-anak kalian, sedangkan pemimpin di rumah kalian siapa? Adalah suami-suami kalian. Maka sudah barang tentu, ya, sudah pasti suami kalianlah yang nantinya akan mengarahkan kalian, ya. Karena dia pemimpin. Maka kita sebagai seorang muslimah yang baik, ketika akan menikah, kita akan mencari pasangan-pasangan yang ideal secara Islam, itu ideal. Maka di sini fawadha'a ma'ayira li ikhtiyari zawjaini, maka Islam memberikan patokan-patokan, ya, prinsip-prinsip dasar, kriteria-kriteria di dalam memilih pasangan. Wastamarra ihtimamuhu, ya. Kemudian perhatian itu tadi terus berlanjut ba'da takwiniha, sampai setelah, ya, terjadi pernikahan. Jadi pasca pernikahan itu pun, pasca pembentukan, ya, antara dua orang pasangan setelah menikah, sebelum menikah itu Islam memperhatikan bagaimana memilih kriteria pasangan yang baik seperti apa, dan setelah menikah itu pun Islam juga memberikan perhatiannya, tidak dilepas begitu saja, ya. Jadi bagaimana ketika kita akan menikah, ya, ada tujuan kita ingin membentuk keluarga yang Islami. Dan setelah menikah, dan kita juga ada keinginan dan tujuan untuk membentuk keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan daripada keinginan yang pertama tadi, ya, yang ketika sebelum menikah ada keinginan untuk membentuk keluarga yang Islami, dan setelah menikah berusaha untuk menjadi, ya,
untuk merealisasikan ya keinginan yang pertama tadi. Yatahaqqaqu ya yatahaqqaqu lil baitil muslim istiqraru tam wa sa'adatul haqiqiyah. Ya, dan diharapkan nanti juga ya, terbentuknya di rumah seorang muslim ketentraman yang sempurna. Ya. Jadi kita menikah itu intinya bisa mendapatkan kenyamanan. Ya, rohatun nafsi, ketentraman hati, ya kenyamanan dengan lawan jenis kita, karena kita ada kecenderungan dengan lawan jenis itu, dan kita mendapatkan kenyamanan ketika kita membentuk keluarga yang Islami tadi. Wasa'adah al-haqiqiyah, dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Dan ini sebenarnya merupakan tujuan seseorang ketika akan menikah, bagaimana dia di dalam membentuk awal keluarga dia, menjadikan keluarga itu mendapatkan kebahagiaan, dan itu semua kebahagiaan tidak akan bisa didapatkan kecuali sesuai dengan arahan ya yang telah diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walitakunal usratu markazan saliman litarbiyati jilil muslim. Nah, dan ini tujuan selanjutnya sehingga terbentuklah keluarga. Markazan saliman, keluarga yang apa? Keluarga sebagai benteng yang kokoh, ya. Sebagai tempat yang kokoh, benteng yang kuat, benteng yang kokoh litarbiyati jilil muslim, untuk mengkader, untuk membentuk generasi-generasi muslim. Jadi tujuan selanjutnya. Jadi kita ketika akan menikah, tujuan kita bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hidup, namun ada sesuatu yang lebih daripada itu juga, yaitu apa? Untuk menjadikan keluarga kita sebagai pencetak generasi muslim. Yang mana dengan generasi itu, generasi yang kita ciptakan itu tadi, yang kita wujudkan itu tadi, mereka memiliki karakter li'a'la'i rayatil Islam. Itu apa? Menegakkan ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, panji-panji Islam. Ya, dia menjadi orang-orang yang betul-betul mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang totalitas di dalam beribadah. Wa nasri nurillahi fil afaq, dan kemudian menjadi orang yang menyebarkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di segenap penjuru. Bahwasanya sesungguhnya sebelum datangnya Islam, dunia itu gelap gulita, ya, dengan kegelapan karena kezaliman, ya, gelapnya ya, agama-agama yang jauh daripada kata keadilan, sampai digambarkan ya, sebelum datangnya Islam, orang-orang Romawi itu dalam penindasan oleh agama mereka sendiri, ya, sampai ada pemimpin di gereja sekalipun ketika mereka memaksa untuk mengeluarkan sedekah dari masyarakat yang berada di sekitar itu, ya, masyarakat umum, dia minta sedekah secara paksa, kemudian sedekah itu tidak dikembalikan kepada orang yang berhak, tapi untuk ditimbun. Ya, jadi muncul banyak kezaliman. Orang tanpa adanya agama itu gelap kehidupannya. Maka Islam itu datang memberikan secercah cahaya, ya, yang mana cahaya itu jangan berhenti di kita, harus kita kembangkan cahaya itu, harus kemudian kita ya, sebarkan cahaya itu di segenap penjuru dunia. Maka dengan diutusnya Rasulullah dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Islam tidak berhenti di zaman para sahabat. Tapi bagaimana kemudian para sahabat ya, dengan motivasi besar yang mereka miliki, ya, kemudian mereka menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Ya, maka terjadilah futuhat, ya, yaitu pembukaan, bukan penaklukan. Kalau penaklukan itu seperti penindasan, penjarahan, penjajahan. Tapi kalau al-futuhat yang dilakukan oleh umat Islam adalah pembebasan.
mereka membebaskan suatu negeri, ya Konstantinopel misalnya membebaskan suatu negeri dari apa? Dari kejahatan orang-orang yang ada di situ, dari penindasan orang-orang yang ada di situ, kezaliman pemimpin-pemimpin yang mereka tidak memiliki agama, yang mereka tidak kemudian apa? Dikendalikan secara baik, ya, ataupun mendapatkan ya, cercah ya, kalau kita mau mengatakan ini bahasanya agak susah sebenarnya, mendapatkan arahan daripada agama-agama mereka. Tapi itu muqaddimah, kemudian ahdaful amah lil wahdah, ya kita nanti tujuan pembelajaran dalam fikih nikah ini nanti yang pertama adalah bayanul muradi bil usrah. Yang akan kita pelajari adalah nanti insyaallah tentang al-usrah, pengertian ya al-usrah, apa itu keluarga, ya, pengertian keluarga yang dimaksud dengan keluarga itu apa, dan makana tuha fil Islam, makanah kedudukannya di dalam Islam. Jadi apakah keluarga itu memiliki kedudukan penting dalam Islam? Insyaallah akan kita pelajari. Yang kedua at-ta'rifu bi aqdin nikahi wa hukmi, ya. At-ta'rifu bi aqdin nikahi wa hukmuhu wa syurutuhu wa arkanuhu wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin. Itu kita akan mempelajari ta'rif nikah, ta'rif akad nikah, ya, sehingga kita tahu ya, yang dimaksud dengan pernikahan itu apa, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, dan apa saja yang berkaitan ya, dengan pernikahan itu hukum-hukumnya. Jadi nanti ada beberapa praktek yang nantinya akan kita bahas, ataupun pengalaman-pengalaman yang sekarang terjadi di masyarakat secara luas, yang nanti kita akan jelaskan hukumnya seperti apa. Lah itu nanti semuanya insyaallah akan kita pelajari dalam pembahasan ini. Yang ketiga, bayanu ahkamil khitbah wa ma'ayir ikhtiyari zawjaini, yaitu kita akan mempelajari tentang hukum khitbah, bukan khutbah. Khitbah itu adalah lamaran ataupun mempersunting seorang wanita, ya. Hukum-hukumnya apa nanti insyaallah akan kita bahas, dan wa ma'ayir ikhtiyari zawjaini. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang kriteria-kriteria di dalam memilih pasangan insyaallah. Kemudian yang keempat, tawdihu suwaril ankihatil muharramah wa hukmi ta'addud, yaitu kita nanti akan menjelaskan insyaallah bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan oleh Islam, wa hukmu ta'addud, yaitu hukum-hukum poligami, ya, sehingga nanti kita bisa memahami dengan baik ya. Walaupun misalkan ada yang tidak setuju ketika sudah menikah kemudian dipoligami, ya, walaupun dia nggak setuju tapi tidak menolak hukumnya, ya, sehingga kita bisa memahami bahwa poligami itu merupakan syariat Islam. Kemudian yang kelima, tahdidu mawani'in nikah, ya, kita akan menyebutkan penghalang-penghalang pernikahan, mujibatul khiyari fin nikah, dan faktor-faktor yang mewajibkan ya al-khiyar, yaitu khiyar di sini adalah hak untuk memilih di dalam pernikahan. Jadi apakah ada khiyar di dalam pernikahan? Insyaallah akan kita pelajari. Yang keenam, taqdiru ihtimamil Islam bil usrah wa athariha fil mujtama'. Yang ini nanti apresiasi terkait apa? Ihtimamul islami, ya, ihtimamil islami bil usrah, terkait perhatian Islam terhadap hubungan keluarga, wa athariha fil mujtama', dan apa dampaknya yang akan diberikan di masyarakat secara luasnya, yang mana bermula dari keluarga akan memberikan dampak kepada masyarakat ya, ketika suatu keluarga itu dibentuk secara Islami. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari insya Allah, ya. Ini nanti yang pertama adalah makanatul usrati fil Islam ini ya, maudu'atul wahdah ini, makanatul usrah fil Islam, ya, kedudukan keluarga di dalam Islam, ta'rifun nikah wa hukmuh, ya, penjelasan ataupun pengertian nikah dan hukum-hukumnya, al-ankih al-muharramah,
nikah-nikah yang diharamkan, mawani'un nikah, penghalang-penghalang pernikahan, ahkamul khitbah, hukum-hukum khitbah, kemudian ahkam akadin nikah, hukum-hukum akad pernikahan, ta'addudu hikmatuhu wa hukmuhu, poligami, hikmahnya dan hukumnya, mujibatul khiyar fin nikah, hal-hal apa yang faktor-faktor apa yang mewajibkan hak memilih di dalam pernikahan, ikhtiyaruz zaujaini, yaitu bagaimana memilih pasangan, al-wilayatu fi aqdin nikah, yaitu tentang persoalan wali di dalam akad pernikahan. Ini nanti materi di tema yang pertama yang insya Allah akan kita pelajari, yang semoga di semester pertama ini materi-materi yang tadi kita bahas itu bisa kita pelajari dengan baik, dan kita berdoa semoga Allah mempermudah kita bisa segera bertemu bertatap muka sehingga bisa maksimal kita belajar. Tapi itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan sebagai muqaddimah yang nanti kita akan ngebut. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan maksimalkan, insya Allah pertemuan selanjutnya kalau kita tidak Zoom maka kita akan menggunakan video recorder lagi, tapi insya Allah Ustaz akan maksimalkan untuk bisa Zoom agar bisa terkejar materi-materi yang lain. Tapi untuk materi selanjutnya kita akan masuk di kedudukan ya keluarga di dalam Islam ya, dan akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Demikian para thalibat, silahkan nanti yang ingin bertanya silahkan antum tanya kepada kami ya, lewat WhatsApp di grup, insya Allah nanti akan kita jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.